Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teori birokrasi akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu teori birokrasi. Kata birokrasi sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu bureau, yang artinya kantor. Secara inti, birokrasi adalah kumpulan atau serangkaian pengorganisasian kantor atau organisasi yang sangat spesial. Kemudian dengan pembahasan rinci, birokrasi menggambarkan hubungan antara pihak yang oleh organisasi diberi mandat dengan para anggota organisasi atau para pekerja. Dalam setiap organisasi, tugas atau kegiatan yang ada harus dilaksanakan dan untuk melaksanakannya, tugas itu dikerjakan secara bersama-sama dengan pola pembagian kerja secara proporsional. Kemudian, dengan demikian, selain terciptanya saling hubungan antar orang yang menjalankan tugas atau kegiatan, juga tercipta saling ketergantungan dalam hubungan itu. Juga menumbuhkan saling bertanggung jawab dan terhadap tugasnya masing-masing. Kemudian, fungsi dari birokrasi itu ada 4, yaitu sebagai pelaksanaan administrasi. Fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. Kedua, sebagai nasihat kebijakan, yaitu birokrasi menepati peran sentral dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Ketiga, sebagai artikulasi kepentingan, yaitu dalam tingkatan keseharian mereka, birokrasi banyak melakukan kontak dengan kelompok-kelompok kepentingan di suatu negara. Keempat, stabilitas politik. Birokrasi berperan sebagai stabilitator politik dalam arti fokus kerja mereka adalah stabilitas dan kontinuitas sistem politik yang ada di sebuah organisasi atau sebuah negara. Kemudian, tujuan dari birokrasi yaitu untuk melaksanakan administrasi, pelayanan publik, serta kerjasama antar lembaga maupun negara. Birokrasi dikatakan setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan to implement kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan, decision maker. Kemudian, secara idealnya, birokrasi memiliki 8 ciri-ciri seperti adanya aturan, spesialisasi peran, hierarki, personel berkualitas, mampu bertukar peran, impersonality profesionalisme, uraian dan tugas harus terperinci, yaitu rasional dan predictability. Terdapat dua jenis birokrasi. Yang pertama, birokrasi rasional adalah sebuah konsepsi model tipe ideal dari organisasi. Ia menyebut agar organisasi tercapai secara rasionalitas dan menempuh prinsip-prinsip kehidupan manusia, mau pemerintahan atau bukan, harus selalu diatur. Kedua, birokrasi patrimonial adalah individu-individu dan golongan penguasa yang berupaya mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan kekuasaannya. Jadi, menurut Weber, birokrasi ini adalah birokrasi yang tidak baik karena setiap individu berebut tempat untuk menjadi penguasa seutuhnya. Kelebihan birokrasi menurut Weber adalah aturan yang dapat diterapkan secara rasional, dan kekurangannya adalah hierarki dan otoritas yang cenderung kaku. Birokrasi paling sedikit punya 4 unsur, yaitu organisasi, pengertian tenaga, sifat yang teratur, dan bersifat terus-menerus. Birokrasi menggambarkan hubungan antar pihak dengan pembagian kerja secara proporsional, sehingga menciptakan hubungan yang saling bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Analisis Weber mengenai birokrasi. Dalam pandangannya, tumbuhnya rasionalitas struktur adalah suatu model yang sederhana dan merupakan suatu patokan untuk mengukur suatu kenyataan. Ini merupakan kesamaan dengan idealisasi birokrasi yang dikemukakan Max Weber tersebut. Karakteristik 1. Suatu pengaturan fungsi resmi yang terus-menerus diatur menurut peraturan. 2. Suatu bidang keahlian. 3. Organisasi kepegawaian mengikuti prinsip hierarki. Artinya, pegawai rendahan berada di bawah pengawasan dan mendapat supervisi dari seseorang yang lebih tinggi. 4. Tindakan-tindakan. Keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan administratif dirumuskan dan dicatat secara tertulis.
Birokrasi mempunyai berbagai sifat yang dapat dibedakan dari ketentuan lain dari suatu organisasi. Beberapa sifat yang amat penting dapat dikemukakan. A. 1. Adanya spesialisasi atau pembagian kerja. 2. Adanya hierarki yang berkembang. 3. Adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan. 4. Adanya hubungan-hubungan kelompok yang bersifat impersonalitas. 5. Adanya promosi jabatan yang berdasarkan atas kecakapan. B. Makna birokrasi di sini adalah banyak menyerupai konsep kompetisi sempurna, perfect competition. Dalam teori ekonomi, struktur pasar yang ada dalam teori ekonomi mengilhami Weber dalam merancang birokrasinya. Dikemukakan Weber sebagai tipe ideal tersebut di atas meliputi, menurut Weber, birokrasi itu dibangun dari otoritas yang rasional dan sah. Dalam hal tertentu, ia tidak setuju dengan tradisionalitas dan emosionalitas. Dengan demikian, Weber memberikan andil dalam analisis perilaku organisasi lewat konsep struktur birokrasinya. Aspek-aspek perilaku yang dicerminkan dari birokrasi Weber dapat dilihat dari penekanan Weber pada struktur yang ditimbulkan dari rasa tidak percaya kepada kesanggupan dan kemampuan manusia untuk menciptakan rasionalitas tertentu, mendapatkan informasi yang baik, dan membuat keputusan yang objektif. Premis perilaku yang nampak, seseorang membutuhkan bantuan untuk sampai pada pertimbangan-pertimbangan baik. Struktur adalah jawabannya. Mengatur tata hubungan kerja yang baik, spesialisasi prosedur dan aturan-aturan, maka keputusan akan dapat dibuat secara konsisten dan sistematis. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan lain dapat dilihat dari segi aturan birokrasi. Aturan dalam birokrasi menurut Weber memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi birokrasi. Namun, dalam pandangan para pengkritik, aturan selain terdapat fungsi juga mengandung disfungsi. Aturan kemudian menjadi ciri yang negatif dari birokrasi. Terlalu banyak aturan yang harus dipenuhi. Selain itu, aturan kadang-kadang bergeser bukan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan, tetapi tujuan itu sendiri. Kelebihan mampu mencapai tingkat efisiensi yang paling tinggi, dan dalam pengertian ini secara resmi merupakan alat yang dikenal sebagai yang paling rasional untuk melaksanakan keharusan pengawasan terhadap manusia. Organisasi birokrasi unggul terhadap bentuk lainnya dalam ketepatan, stabilitas, dalam disiplin, dan dalam keampuhannya. Kesimpulan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran serta birokrasi dalam bentuk organisasi adalah ikut sertanya birokrasi dalam organisasi, yaitu membuat suatu keputusan secara emosional baik yang berdasarkan tali kekeluargaan, sistem konco, sistem family, maupun berdasarkan suka dan tidak suka, sehingga menyebabkan organisasi tersebut tidak lagi efisien, sehingga tujuan dari organisasi itu tidak dapat tercapai dengan baik. Terima kasih.